Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai menghitung volume benda putar. Oke, kita mulai. Tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat, garis X sama dengan 2, sumbu X diputar terhadap yang pertama terhadap garis Y sama dengan 4, yang kedua terhadap garis X sama dengan 3. Oke, kita mulai. Kalau diputar terhadap garis Y sama dengan 4, kita lihat, kita gambar dulu grafiknya. Grafik Y sama dengan X kuadrat ini, garis X sama dengan 2 ini, kemudian ini sumbu X. Daerahnya yang diarsir. Sumbu putarnya Y sama dengan 4. Ini Y sama dengan 4. Maka kalau kita akan gunakan metode cincin, kita tahu bahwa kita buat irisan yang diputar terhadap garis Y sama dengan 4. Irisan yang diputar terhadap garis Y sama dengan 4 ini tentu akan menjadikan dia sebuah jari-jari, gitu ya. Sehingga jari-jari yang di dalam tentu batas dari sini ke sini. Ini jari-jari yang di dalam. Jari-jari yang di dalam tentu jaraknya dari garis ini ke sini adalah 4, Y sama dengan 4. Jadi 4 dikurangi X kuadrat. Ini jari-jari yang di dalam. Sementara jari-jari yang di luar tentu dari sini ke sini adalah 4. Sehingga kita dapatkan formulanya delta V setara dengan pi kali jari-jari luar dikuadratkan, 4 kuadrat dikurangi jari-jari yang di dalam, 4 min X kuadrat dikuadratkan. Delta X. Sehingga bisa disederhanakan menjadi pi kali 8X kuadrat min X pangkat 4 delta X. Dengan menggunakan integral, kemudian volume benda putarnya adalah pi integral 8X kuadrat min 4X dx. Batasnya tentu kita tahu dari 0 sampai 2. Batasnya 0 sampai 2. Kita hitung menggunakan integral tentu, kita masukkan nilainya, didapatlah nilainya 224/15 pi. Jelas ya? Oke. Kemudian ini kalau menggunakan metode cincin, kita bisa menggunakan metode cincin. Tadi irisannya kalau metode cincin maka irisannya tegak lurus terhadap sumbu putar, dan yang terjadi adalah kita bicara jari-jari kuadrat. Oke, yang berikutnya, kalau kita akan gunakan metode kulit tabung, maka irisan dibuat, ingat, sejajar dengan sumbu putar. Irisan dibuat sejajar dengan sumbu putar, jadi irisannya begini. Nah, sumbu putarnya tadi Y sama dengan 4, sejajarnya begini, tentu kita tahu tebalnya di sini adalah delta Y, tebalnya delta Y. Kemudian tingginya, atau mulai dari R ya, R sama dengan dari sini ke sini itu 4. 4 dikurangi Y. Jadi jari-jarinya adalah 4 dikurangi Y. Tingginya adalah, oke, tinggi berarti kan dari sini ke sini ya. Ini tingginya dari sini ke sini adalah 2. Tinggi dari sini ke sini adalah akar Y. Jadi tingginya adalah 2. Tingginya kan ini nih yang merah ini nih. Tinggi dari sini-sini 2 dikurangi akar Y. Tebalnya delta Y. Sehingga kita dapatkan formulanya delta V adalah setara dengan
2pi. Ingat kalau kulit tabung di sini 2pi ya. 2pi kali jari-jarinya adalah tadi 4 min Y kali tingginya 2 min akar Y delta Y. Kita sederhanakan menjadi begini sehingga dalam bentuk integral bisa dituliskan sebagai 2pi integral. Integralnya dari mana ke mana? 0 sampai 4. 0 sampai 4. Ini formula ini kita masukkan, kita hitung. Hasilnya sama dengan 224/15pi. Tadi di slide di video sebelumnya sudah Ibu sebutkan bahwa jika daerahnya sama dan diputar terhadap sumbu yang sama, maka hasil volumenya sama. Ya, daerahnya sama, sumbu putarnya sama. Oke, ini satu soal yang diputar terhadap garis Y sama dengan 4. Sekarang kita akan lihat bagaimana kalau sumbu putarnya adalah X sama dengan 3. Ini X sama dengan 3. Kalau kita akan menggunakan metode cincin bisa tidak? Bisa. Tapi irisannya berarti tegak lurus dengan sumbu putar. Kalau irisannya tegak lurus sumbu putar, maka jari-jari luar berarti ditarik dari sumbu putar sini ke grafik ini. Kan? Jadi jari-jari luarnya adalah 3 dikurangi grafik ini akar Y. Sementara jari-jari dalamnya adalah 1. Jari-jari dalamnya 1. Sehingga kita akan dapatkan formula delta V sama dengan, ingat metode cincin di sini adalah pi kali jari-jari di luar 3 min akar Y kuadrat dikurangi jari-jari dalamnya 1. Karena ketika berputar dia ada lubang di tengahnya yang jari-jarinya 1, delta Y. Disederhanakan, ini penyederhanaan biasa. Kemudian dihitung integralnya tentu pi, batasnya 0 sampai 4, 0 sampai 4. Jari-jari luar kuadrat dikurangi jari-jari dalam kuadrat dy. Sehingga ketemulah hasilnya, perhitungan biasa ya, mudah-mudahan Anda tidak bingung, ini perhitungan integral biasa, hasilnya adalah 8pi, satuan volume. Ini kita menggunakan metode cincin, ingat cincin. Cincin berarti irisannya tegak lurus terhadap sumbu putar. Sekarang kita akan gunakan metode kulit tabung, bisa atau tidak? Metode kulit tabung, jika irisan diputar terhadap garis X sama dengan 3, diputar terhadap sumbu X sama dengan 3, berarti irisannya sejajar dengan garis X sama dengan 3. Ini irisannya yang merah ini. Dengan demikian, jari-jarinya adalah, oke, dari sini ke sini, oke, tebalnya delta X sudah pasti ya. Tingginya tentu dari sini ke sini. Apa ini? Tingginya X kuadrat. X kuadrat. Sehingga jari-jarinya dari sini ke sini berapa sih? 3. Dikurangi X. Jadi 3 min X. Ingat, jari-jarinya dari sini ke sini berapa? 3. 3 dikurangi X. 3 min X. Sehingga formulanya kita dapatkan delta V sama dengan atau setara dengan 2pi. Ingat, metode kulit tabung 2pi, gitu kan? Kali jari-jari 3 min X, kali tingginya adalah X kuadrat, tebalnya delta X. Nah, sehingga setelah disederhanakan, kita dapatkan formula integralnya seperti ini. Kita hitung, ketemulah 8pi satuan volume. Oke, sampai sini apakah
Cukup jelas? Oke. Soal-soal berikut kita lihat, hitung volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi-fungsi berikut diputar terhadap sumbu X. Kita lihat, Y sama dengan X pangkat 3, grafiknya kan X pangkat 3 begini ya, ke atas, Y sama dengan 0, berarti sumbu X, kemudian X sama dengan 2. Mirip bentuknya dengan soal yang tadi, mirip, hanya ini fungsinya X pangkat 3. Diputar terhadap sumbu X, berarti dia menggunakan metode cakram. Dan seterusnya. Ini soal-soal, silahkan dicoba. Daerah D dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X, dan X sama dengan 2Y. Hitung volume benda putar jika D diputar terhadap sumbu X, garis X sama dengan -1, garis Y sama dengan 4, dan seterusnya. Kita coba nanti akan coba kerjakan di responsi di video selanjutnya. Demikian responsi kali ini, mudah-mudahan jelas, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.